Selamat sore, Kakak Sanis. Selamat sore, Pak Bagaimana Joni. kabar? Baik, kabar baik. Baik, saya kira ini momen yang tampan untuk kita bincang-bincang sedikit terkait dengan situasi politik terkini. Hari ini pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Dinas Pariwisata menegaskan soal penundaan pemberlakuan kebijakan menaikkan tarif ke Taman Nasional Komodo yang kemarin sudah berlaku mulai 1 Agustus, tapi hari ini ditunda sampai tanggal 31 Desember 2022. Apa yang Kakak Stanis bisa baca dari penundaan semacam ini? Kenapa bisa ditunda? Oke, baik. Yang pertama saya pikir begini, mau pertegas satu hal dulu bahwa saya kira apa yang terjadi hari ini bahwa melalui pengumuman resmi di media itu berarti mereka sudah kembali ke jalan yang benar ya. Oke. Saya menerjemahkan bahwa selama ini memang sedang ada di jalan yang sesat. Oke. Itu satu. Di jalan yang sesat. Satu. Hal yang kedua bahwa yang masyarakat tolak selama ini kan bukan soal timingnya tidak tepat atau kurang tepat. Ya. Bahwa per 31 Desember itu pun kalau diberlakukan per 1 Januari, saya kira saya masih on my position. Oke. Saya masih menolak kebijakan itu. Tetap konsisten menolak. Konsisten menolak karena ini akan merugikan banyak sektor. Ini bukan soal pelaku pariwisata saja, tapi ada sektor pertanian yang mesti dipikirkan. Pengusaha-pengusaha kuliner, warung-warung kecil dan seterusnya. Oke. Selain daripada skema pembagian profit juga tidak fair. Tidak fair, ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa saya kira mereka terselamatkan dengan keputusan hari ini. Karena kalau tidak masyarakat pasti akan melapor ini ke KPK sebagai praktek pungli karena tanpa dasar hukum mereka buat pungutan tanpa dasar hukum di Taman Nasional Komodo. Tapi beruntunglah mereka sudah cepat tobat saya kira. Apakah pemerintah provinsi selama ini menyadari bahwa mereka berada pada jalan yang sesat sehingga hari ini kelihatannya mereka kembali ke jalan yang benar? Saya kira itu hak mereka dan soal mereka. Oke. Tapi kalau saya sebagai masyarakat melihat bahwa mereka hari ini akhirnya kembali ke jalan Kembali yang ke benar. jalan yang benar. Dan saya ucapkan selamat kembali. Oke. Menurut Kadis Pariwisata, dalam 5 bulan ke depan ini akan adakan dialog yang intensif dengan pemangku kepentingan, terutama dengan pelaku pariwisata, terkait dengan pemberlakuan kebijakan menaikkan tarif ke Pulau Komodo dan Pulau Padar ini. Apakah ini artinya pemerintah tidak terlalu peduli dengan tuntutan masyarakat, terutama pelaku wisata, untuk menolak kenaikan tarif ke Taman Nasional Komodo ini, Pak Sanis? Oke, saya kira begini, sepanjang ada argumentasi yang memang konstruktif untuk semua pihak, saya kira juga kalau memang ada proses sosialisasi sebelum tanggal 31 Desember itu ya, di sana saya kira sikap kita juga bisa terima, bisa tolak. Tapi kalau hari ini hanya mengatakan dispensasi atau apa sampai apa, saya kira juga kami masih di posisi kita lah bahwa kita menolak. Kalau skemanya masih seperti ini, tetap kita menolak. Tapi kalau ada ruang-ruang diskusi yang memang menurut saya ada alasan yang memang konstruktif dan adil. Saya mau tanya Pak Stanis nih, selama ini kan membela kepentingan para pelaku pariwisata ya. Nah, dengan ada kebijakan baru ini, semacam perubahan, apakah Pak Stanis berani mengatakan bahwa sebenarnya gubernur ini gegabah? Atau boleh dibilang stafnya di kantor gubernur di Kupang itu ada kebodohan, tidak mengenal regulasi yang bagaimana seharusnya? Boleh dikatakan begitu? Saya mungkin kalau bahasa saya lebih dari semua itu, lebih dari gegabah, lebih dari bodoh. Karena begini, yang miris saja buat saya begini, bahwa pertama seluruh pelaku pariwisata kan menolak ini, tapi gubernur dan pemprov lah memaksa ini, bahkan sampai harus ada berdarah-darah. Tapi kemudian mereka kesannya mereka apakah dipaksa dalam tanda petik membuat pernyataan yang kontroversial bahwa mereka mendukung. Lah giliran seluruh pelaku pariwisata katakan mendukung, kok malah baru nyadar gitu, kembali lagi ke jalan benar. Ada apa? Oke, itu gubernur pilihan Anda loh ya? Waktu pilkada yang lalu. Iya betul, dia gubernur saya dan saya memang sangat fans berat. Apakah sekarang Anda memaafkan beliau? Sebenarnya selain dari memaafkan, sesungguhnya saya sangat berharap bahwa beliau segeralah kembali ke jalan yang benar karena kita akan masih mau usung di next period ini. Oh, berarti selama ini dia di jalan yang salah ya? Iya, saya tetap fans beliau berarti. Kalaupun lupakan soal partai. Ini soal Stanislaw Stan pribadi dan beliau ya. Ya, terima kasih Pak Stan. Masih di Ketua Perindo Manggarai Barat ya. Siap. Ya, semoga aspirasi rakyat tetap dibawakan ke. Oh ya. Saya kira masyarakat adalah segala-galanya lah dalam hal ini ya. Oke, terima kasih Pak Stanis. Terima kasih. Selamat sore.